Siapa itu orang yang cerdas? Bukan IP-nya 4. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang tinggi nilai tes otaknya. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, tekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa nanti setelah mati. Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf adik-adik, bukan aku mau membuka bongkar bangkir, bukan mau membangkit-bangkit. Kalau satu anak makan 3 kali, sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, biaya hidup ditanggung rumah tahfiz, satu anak kali 10 anak kali 100 anak dikumpul sekian bulan, sekian tahun, duit itu bisa dipakai untuk mengganti mobil-mobil tua Pak Michelin jadi mobil baru. Itu memang mobil tua antik unik Pak Ustadz. Iya, saya cuma mau bercanda aja. Bisa diganti mobil tua jadi mobil baru. Tapi kalau itu ditinggalkan hilang, STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat ganti nama baru, surat tanah ganti nama baru, akte notaris ganti nama baru. Tapi rumah tahfiz tak perlu ganti nama baru, karena dia akan kekal abadi. Berpikir cerdas. Ceramah ini saya sampaikan di rumah Quran Mindi Barokah, tapi didengar oleh semua bisnismen, usahawan, orang-orang yang punya duit, yang dititipkan Allah harta. Ku sampaikan di majelis ini kepada kalian semua saudara-saudaraku, kalau kalian punya duit, dititip Allah harta, dititip Allah PT, dititip Allah bisnis, silakan kalian liburan sejauh mata memandang, silakan kalian tumpuk mobil mewah, rumah besar, silakan apapun yang mau kalian buat. Tapi yang kekal abadi hanyalah rumah tahfiz Al-Quran. Dari pengajian di Mindi Barokah ini ada orang-orang yang terinspirasi. Berpikir dia, bagaimana cara membuat rumah tahfiz, bagaimana mengurus izinnya, bagaimana sekolah formalnya, apakah SD, SMP atau SMA, bagaimana koordinator tahfiznya. Silakan datang ke PT Mindi Barokah, studi banding ke Tanjung Morawa, pulang dari sini insya Allah lengkap dapat kalian informasinya. Setuju? Datang kalian kemari, bukan cuma belajar bagaimana membuat rumah tahfiz, tapi belajar juga kalian bagaimana merubah minyak jelantah jadi duit. Setuju betul tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita berpikir bahwa amal jariah itu kalau mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar usul fikih, itu amal jariah. Tapi amal jariah merubah racun limbah menjadi duit, dia pun bisa menjadi amal jariah, bisa membuka rumah tahfiz, bisa memberikan pendidikan gratis, bisa memperbaiki umat. Ini umat ini sekarang sedang kesakitan Bapak Ibu. Orang sakit di ruang ICU, yang sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, sakit semua. Semua yang menjenguk itu hanya berkomentar, oh kasihan kakinya sakit, kasihan kepalanya sakit. Semua yang menjenguk itu bukan meringankan sakitnya, tapi menambah penyakitnya makin parah. Betapa banyak kita sakit dikunjungi orang, sakit kita tak hilang, telinga kita makin pekat. Terlalu banyak komentar-komentar tentang masalah umat yang sedang sakit ini. Terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, mati lampu, gelap. Yang ada hanya sumpah serapah. Kenapa tak beli mesin yang mahal? Kenapa tak kalian cek sore tadi? Kenapa bensinnya bisa cepat habis? Kenapa solarnya tak diisi? Kenapa tak di...
Kenapa tak ada yang mau menyalakan lilin agak 1-2 sehingga gelap itu hilang? Apa yang dilakukan oleh Pak Mislin AS beserta keluarga ini adalah tidak mengomentari keadaan sekarang. Kenapa begini? Kenapa begini? Cukup diam, tapi menyalakan lilin. Terang benderanglah Deli Serdang, terang benderanglah Tanjung Morawa, terang benderanglah Sumatera Utara. Cahayanya datang dari sini, bertuah kampung nih Bapak Ibu. Lahir hamba Allah, dititipkan Allah rezeki. Berapa banyak orang dititipkan Allah rezeki, duitnya habis untuk pesta narkoba, untuk sabu-sabu, untuk perbuatan dosa dan maksiat. Dikumpulkannya semua artis dangdut yang bercelana pendek, berok pendek, baju minim, buatkan pentas tinggi, diadakan pesta semalaman, yang atuk-atuk mabuk. Tapi begitu harta itu dititipkan Allah pada orang yang amanah, dilembutkan Allah hatinya, akhirnya dimukakan roh tasbih, diundanglah para alim ulama. Balehonya masih ada, Syekh Ali Jabir, bulan Maret 2021. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Program Syekh Ali Jabir, 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Saya masih menjalin silaturahim dengan adik beliau, Syekh Muhammad Jabir. Beliau sudah meninggal mendahului kita, tapi amal anak-anak tahfiz se-Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam mengalir ke makam beliau. Doakan supaya ustaz-ustaz kita istiqomah iman dan Islam. Ini namanya syukur. Tapi jangan nanti kaji saya ini bolak-balik, dipotong-potong, ditafsirkan sendiri. Saya tak setuju. Jangan nanti ibu mau pergi kondangan, pergi yasinan, pergi pesta, dipakainya cincin 7, rantai 4, rantai leher, rantai kaki, sama rantai tangan. Pas ditanya suaminya, kenapa banyak kali emas ini kau pakai? Kata Ustadz Somad, mari bersyukur Pak, tunjukkan nikmat Allah. Ibu yang bercincin silakan. Jangankan perempuan, laki-laki pun dibolehkan bercincin. Mana dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Nabi pakai cincin itu asalnya untuk stempel. Karena stempel Nabi itu pakai cincin. Nabi buta huruf, tak bisa tulis baca. Nama stempel cincinnya Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia stempelkan. Tapi ada hikmah di balik itu, menunjukkan dalam diri manusia ada naluri ingin pakai perhiasan. Kalau laki-laki saja boleh pakai perhiasan, apalagi perempuan. Yang tak boleh itu berlebih-lebihan sampai mendenyut kepala kawan. Balik dari acara walimah nikah, berkunang-kunang pandangan, bapak tak sabar menengok bini sakit, dipanggil dokter spesialis datang ke rumah, dicek, katanya tak ada yang salah dengan makanan, semua sehat. Jadi apa masalahnya? Menengok gelang kawan waktu undangan tadi besar betul. Tapi itu tidak akan terjadi pada orang yang soleh, solehah. Kenapa? Hatinya sibuk memikirkan Allah. Apalagi anak-anak yang hafal Quran ini, kepala mereka sibuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu yang ada di kepala mereka. Memang bentuk pecinya sama Pak Bu, sama-sama hitam, isinya beda.
30 juz, yang ini juz 30. Itu pun kadang-kadang hilang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan pertama kita tentang syukur. Dimulai jam 10, sekarang jam 10.30. Habis pembahasan pertama, syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Ustaz, judulnya dari mana? Tertulis di balehu. Ceramah tidak boleh keluar dari balehu. Kalau keluar, tangkap. Kalau ada yang salah yang buat balehu. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu artinya baina farsin wa damin, antara kotoran dan darah keluar air yang putih murni, bersih, tak bercampur, tak terkontaminasi. Farsin, kotoran, maaf, tai. Damin, darah, kotoran hitam, darah merah, tapi yang keluar bisa putih, air susu kambing. Kalau dia kena kotoran, hitam air susu kambing. Kalau dia kena darah, merah air susu kambing. Tapi bisa dia putih, bersih, tak terkontaminasi dengan apapun. Itulah makna ikhlas. Doakan supaya ceramah Abdul Somad tak terkontaminasi dengan subscriber, viewer, haters dan lovers. Doakan supaya amal Pak Mislin AS tidak terkontaminasi dengan apapun, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya suara yang dilantungkan oleh Ustadz Qori kita Ahmad Azra'i Hasibuan tidak terkontaminasi dengan darah sehingga berubah menjadi merah, tak terkontaminasi dengan kotoran sehingga berubah menjadi hitam, tapi lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, lillahi ta'ala. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Diam, dia ditanya. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Aku takut hatiku rusak dipuji tetangga, maka aku sholat di rumah aja. Nanti kalau begitu jawabannya, suami ibu ada yang lebih cerdas daripada itu lagi. Abang kenapa tak pernah sembahyang di rumah abang? Aku takut kau puji-puji, maka sholatku dalam hati saya. Ini lebih cerdas karena pembisiknya jin, iblis dan setan. Beribadah itu tidak bisa dirusak dengan apapun. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlihim syirk. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Misalnya ada di antara bapak setelah mendengar ceramah Abdul Somad di Mindi Barokah ingin buat rumah tahfiz. Tak jadi dia buat rumah tahfiz. Kenapa bapak tak jadi buat rumah tahfiz? Takut aku nanti dipuji-puji orang, rumah tahfiz si anu, rumah tahfiz si anu. Tak jadi membuat rumah tahfiz karena takut dipuji orang, riya. Jadi dibuatnya rumah tahfiz supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi macam mana solusinya Pak Ustadz? Beramal
bersihkan hati, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak jadi Ustadz Aman Azra'i mengaji karena takut dipuji orang, suaranya mantap, qori internasional, juara, makharijul hurufnya hebat, tak jadi mengaji karena takut dipuji orang, syirik. Mengaji supaya dipuji orang, riya. Mengaji tak jadi supaya jangan dipuji orang, riya. Mengaji supaya dipuji orang, syirik. Ustaz Abdul Somad tak jadi ceramah. Mohon maaf kepada seluruh jamaah, ceramah Abdul Somad dibatalkan bukan karena masalah izin Covid, semua sudah diurus, tapi karena takut dipuji jamaah. Syirik, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi bagaimana? Saya tetap berceramah, saya luruskan niat karena Allah. Datang pujian orang, serahkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar. Makanya saya selalu meminta kepada jamaah, doakan supaya kami ini istiqomah mati husnul khatimah.